Ya pada awalnya memang yang tadi saya bilang, untuk ngatur cash flow itu tidak mudah. Sementara di awal-awal itu pasti kita mencari order itu sulit. Jadi akhirnya jadi pendapatan dan pengeluaran jauh berbeda. Akhirnya ya mau nggak mau kita yang pengurusnya itu ya harus rela untuk tidak bergajian atau gajian itu dicicil. Kita sempat mengalami itu. Dicicil, ya ini kita punya uang sekian, kita bagi aja deh. Cuman seperberapanya ya udah untuk makan gitu kan. Sampai seperti itu, sampai akhirnya ya waktu berjalan terus bisa balance lagi, artinya kita bisa gajian normal lagi seperti itu sih. Waktu pendirian awal tahun 2004 sampai 2006 kami betul-betul merangkak dari nol. Karena yang pertama kami belum punya langganan. Kami harus door to door. Ya, pengalaman door to door tahu sendiri. Kadang-kadang kami itu bukannya ditemuin tuan rumahnya, tapi rata-rata biasanya kalau kita door to door, itu yang nemuin pembantu rumah tangganya. Kadang-kadang kita mau nemuin ownernya langsung itu cukup nunggu berjam-jam. Perkenalkan, nama saya Rini atau Sarwarini Rahayu. Saya berada di perusahaan PT Selaras Cipta Gemilang, yaitu perusahaan industri kecil, industri karpet, hand tufted carpet yang ada di Bekasi, di Jalan Raya Narogong, nomor kilometer 10,5, nomor 139, Bantar Gebang, Bekasi. Produksi karpet kita itu dimulai tahun 2004. Ide membuat perusahaan karpet ini awalnya saya bekerja di perusahaan karpet dan saya melihat karpet itu adalah memakai tenaga kerja banyak ya, padat karya. Nah itu kita melihat potensi untuk bisa membuat lapangan pekerjaan intinya itu. Sebenarnya kalau ngelihat dari background saya nggak jauh banget ya. Saya sebenarnya lulusan kimia. Tapi karena saya sempat bekerja di pabrik karpet dan itu kok jadi menarik, bagi saya menarik, dan itu kita bisa mempekerjakan banyak orang. Nah itu kayaknya kita juga bisa memberikan sesuatu yang tailor made tadi loh. Jadi orang tuh sesuai keinginan apa yang dia inginkan, dia pengen gambar seperti ini, karpet seperti apa, nah itu yang kita buat untuk itu. Jadi setelah itu ya udah saya coba bersama rekan saya juga, kita sama-sama coba kita bikin pabrik karpet dengan tenaga tentunya sudah profesional lah, sudah banyak pengalamannya. Jadi di situ kita kerjasama coba membangun gitu aja. Intinya sih sederhana sekali itu tadinya, tapi alhamdulillahnya itu semua bisa berjalan waktu ke waktu. Semua yang sulit sekali di awal mulai itu sulit sekali. Sulitnya adalah ya cash flow, di mana-mana awalnya pasti begitu ya. Nah, gimana caranya kita bisa tetap bertahan aja dulu untuk sampai kita punya banyak pelanggan. Awal mulanya kita bergabung mengumpulkan tenaga kerja yang sudah ahli, sebelumnya sudah berpengalaman di bidang karpet, terus kurang lebih kita start dari 11 orang. Ya awalnya kita membuat industri karpet ini itu dengan target sebetulnya adalah pembuatan karpet premium dengan target pasar yang tentunya adalah yang benar-benar menginginkan kualitas premium. Nah, kita yakin kita akan bisa buat itu tentunya dengan bahan baku dan teknik yang tepat. Dan backup kita adalah semua tenaga kerja yang sudah berpengalaman di bidang karpet. Ya, pada mulanya memang mencari pasar itu susah ya. Tapi berjalan dengan waktu, kita memang akhirnya ketemu dengan customer-customer yang memang mencari quality. Nah, disitulah kita terus mengembangkan, dan di situ satu persatu kita bisa mendapatkan customer-customer yang cocok dengan produk-produk kita. Di tengah perjalanannya kita memang ada naik turun karena custom order itu tidak mudah. Jadi kita itu custom karena kita hanya membuat karpet yang dipesan. Jadi kita tidak punya stok karpet. Jadi kita membuat sesuai pesanan. Jadi bisa dibilang tailor made ya. Di sana ketika waktu berjalan sekian tahun dan kita ketemu dengan kondisi pandemi kemarin pun, kita berusaha keras untuk tetap bertahan, untuk bisa tetap produksi meskipun dengan kondisi di luar hotel-hotel maupun yang pembangunan itu sedang menurun. Ya kita tetap bertahan dengan membuat simulasi tenaga kerja, pekerjaan, waktu kerja semua, supaya semua kita bisa pertahankan. Meskipun agak sulit tapi semua bisa berjalan, dan selanjutnya ya alhamdulillah dengan meningkatnya kembali menjadi endemi begitu. Jadi kita bangun lagi setelah semua pembangunan sudah mulai bergerak dan sudah lumayan lah akan meningkat. Ya sangat berpengaruh sekali.
Tentunya semua di luar sana juga industri pariwisata apa semua terkendala, semua tidak ada yang memulai juga untuk order ya, tentunya kita juga order kita menurun sekali. Jadi kita juga nggak bisa buat karpet kalau nggak ada ordernya. Ya kita berusaha gimana caranya, kita juga berembuk dengan karyawan-karyawan bahwa kita kondisi seperti ini ya kita harus mau, jadi jam kerja pun kita ganti, ada yang libur ada masuk gantian aja supaya kita juga bisa tetap bertahan, bisa memberikan gaji apa semua bisa diusahakan sedemikian rupa. Meskipun ada pengurangan-pengurangan, tapi kita usahakan semua bisa berjalan ya, bersabar dengan kondisi itu. Saya rasa itu kembali ke target kita semula ya, bahwa kita tetap konsisten untuk memproduksi karpet premium ya. Saya rasa itu semua ada pasarnya lah tersendiri. Pas kita memproduksi premium, pasti ada orang juga yang membutuhkan karpet premium. Jadi di situ kita konsisten dari awal bahwa kita buat karpet itu dengan hati. Jadi semua dibuat bukan sekedar kuantitas saja kita kejar, tapi kualitas yang kita utamakan. Suka duka di awal-awal itu, ya namanya di awal-awal kita berusaha untuk produksi itu harus ada terus gimana caranya, sehingga ketika suatu ketika ada orang order udah menjanjikan DP-nya, katanya akan dibayarkan udah mau di depan mata, tapi minta buru-buru kita lakukan. Itu awal-awal sekali kita bangun. Nah itu pas kebetulan kita butuh ada order, ternyata berjalan dengan waktu, ternyata dia membatalkan ordernya meskipun barang udah jadi, tapi dia yang menjanjikan katanya sudah mau dibayarkan, tapi ternyata tidak jadi. Itu sempat ada seperti itu. Ada juga yang ada order yang dimana dia tidak pakai DP, sementara kita kan selalu pakai DP. Nah itu kalau dia nggak pakai DP karena memang prosedurnya seperti itu, jadi kita ikuti dan kita produksi, tapi pada akhirnya dia tidak sanggup membayar. Jadi itulah jadi akhirnya jadi barang stok kita gitu. Itu yang susah, karena karpet ini adalah sebetulnya lebih ke apa, taste orang itu tidak sama. Jadi ada orang yang senang warna ini, dikasih warna itu pasti nggak mau. Jadi kita susah ya punya order stok itu untuk mencari customer dengan ide atau selera yang sama tuh susah. Nggak sampai goncang begitu enggak, tapi ya tetap aja kita akhirnya berusaha kan bagaimana caranya, kita harus pinjam bank atau apa, jadi begitulah dinamikanya. Kalau kita duit sendiri nggak mungkin. Terus gitu ya udah kita kerjasamanya kan bank, berarti kita hanya mengatur cash flow dengan baik supaya itu berjalan dengan lancar, tetap bisa berjalan sesuai dengan ininya. Ya pada awalnya memang yang tadi saya bilang untuk ngatur cash flow itu tidak mudah, sementara di awal-awal itu pasti kita mencari order itu sulit, jadi akhirnya jadi pendapatan dan pengeluaran jauh berbeda. Akhirnya ya mau nggak mau kita yang pengurusnya itu ya harus rela untuk tidak bergajian atau gajian itu dicicil. Kita sempat ngalamin itu dicicil. Ini kita punya uang sekian, kita bagi aja deh, cuman seperberapanya ya udah untuk makan gitu kan, sampai seperti itu, sampai akhirnya ya waktu berjalan terus bisa balance lagi, artinya kita bisa gajian normal lagi. Sekarang ini masih targetnya ya kapasitasnya kita masih ada, jadi saya masih membutuhkan banyak pelanggan lagi, orderan yang lebih banyak lagi supaya produksi itu lebih banyak lagi, karena kita juga selain di lokal juga pengennya bisa untuk ekspor. Sementara ini memang beberapa klien kita ada yang di luar negeri, kita sempat kirim itu ke Kuala Lumpur, Singapura, Australia. Jadi target pasar kita itu memang adalah hotel-hotel bintang 5. Hotel-hotel bintang 5 dan yang eksklusif lah, rumah-rumah eksklusif. Karena yang tadi saya bilang bahwa kita produksinya adalah premium quality. Jadi harganya ya lumayan. Sehingga klien kita tuh yang paling utama adalah interior design yang menangani mungkin perumahan-perumahan atau rumah-rumah yang eksklusif, rumah yang luxury residence gitu. Dan banyak lagi. Dan di antaranya lagi yang istana negara, terus gubernuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Nama saya Pariyoto. Saya bergabung di PT Selaras tahun 2004. Posisinya sebagai factory manager. Nah, pada saat 2004 itu kami bergabung dimulai dari 11 orang yang terdiri dari berbagai keahlian ya, terutama tentang pembuatan karpet. Lika-liku mendirikan karpet ini memang sangat naik turun ya. Jadi naik turunnya karpet ini di industri karpet karena berkaitan dengan tadi customer-nya sangat terbatas, pembelinya sangat terbatas, sehingga kami pun mengalami pasang surut yang sangat luar biasa. Waktu pendirian awal tahun 2004 sampai 2006
kami betul-betul merangkak dari nol. Karena yang pertama kami belum punya langganan. Kami harus door to door. Ya, pengalaman door to door tahu sendiri. Kadang-kadang kami itu bukannya ditemuin tuan rumahnya, tapi rata-rata biasanya kalau kita door to door, itu yang nemuin pembantu rumah tangganya. Kadang-kadang kita mau nemuin ownernya langsung itu cukup nunggu berjam-jam. Itu awal-awal, karena kami juga belum punya jalan yang artinya lebih mudah. Masih sangat-sangat sulit untuk kita mencari customer yang mau beli karpet kita. Nah, pada akhirnya berjalan waktu, kita itu bekerja sama dengan para interior. Tapi itu juga nggak gampang, cukup sulit, karena biasanya interior juga ingin mengetahui seberapa bagus produk Anda, berapa lama Anda memproduksi, yang terakhir, budgetnya berapa per meter. Biasanya interior itu selalu menanyakan 3 hal itu. Ya, kami jelaskan sesuai dengan yang kami ada moto. Yang pertama kami bilang bahwa karpet kami berbahan dari wool, diproduksi di sini, semua barang wool itu impor dari New Zealand, barangnya kelas premium. Tapi beliau-beliau juga interior belum yakin kalau kita belum membuktikan bahwa kita betul-betul bisa memproduksi barang yang bagus. Biasanya interior itu ingin mencoba, akhirnya kita kadang-kadang dicoba dulu dengan yang kecil-kecil. Nah, setelah sekian lama naik turun sampai kita pasang surutnya, punya karyawan juga, artinya kita hanya bilang yang penting dapur bisa ngebul. Itu dulu. Soal nanti kita mau maju atau mundur, itu nomor 2. Akhirnya saya bilang gitu ke para karyawan. Yang penting kami ini harus berusaha dan berdoa. Karena memang usaha ini tidak mudah. Yang pertama barangnya barang langka. Yang kedua bukan barang konsumsi masyarakat umum. Artinya saya bilang hanya masyarakat yang mampu saja. Dengan berjalannya waktu, kesulitan itu lambat laun terurai. Kita akhirnya banyak dipercaya oleh para interior besar yang alhamdulillah sampai sekarang masih bertahan gitu ya. Ada beberapa puluhan interior. Jadi saya nggak sebut namanya interior, tapi yang jelas interior itu rata-rata papan atas. Dan pembelinya pun rata-rata ekonomi papan atas. Dari mulai 2004 sampai saat ini alhamdulillah kami berkembang. Yang tadinya awalnya kami hanya ngontrak saja pabriknya, sampai 2012 kami ngontrak. Dari 2004 pabrik itu ngontrak dari mulai puluhan juta sampai ratusan juta per tahun. Akhirnya kami pilih beli tahun 2012, yaitu di tempat yang sekarang ini kita sedang wawancara. Dari mulai tahun 2012 sampai sekarang, alhamdulillah ini sudah milik sendiri. Ya, atas kerja keras teman-teman kita semua dan doa-doa para pemiliknya. Karena sebenarnya kan kalau kita hitung dari modal awal, sekarang ini modal kita hampir kurang lebih 15-16 kali lah dari modal awal. Jadi kalau kita hitung budget sekarang sama budget dulu, kalau kita kruskan dengan nilai perusahaan yang ada sekarang itu, ya alhamdulillah kita berarti kurang lebih setiap tahun itu ada peningkatan.